Aku lakukan segala cara untuk mensukseskan dirimu, tapi kamu tidak tahu terima kasih dan malah bermain gila dengan perempuan sialan itu. Aku kira aku bisa memaafkanmu, Pak, tapi nyatanya tidak. Rasa sakitnya masih terasa sama. Diri Bu Ramli. Sudahlah, Bu. Bapak dan juga wanita itu sudah dapat balasan yang setimpal. Sekarang, ayo kita sarapan. Kita perlu tenaga untuk memikirkan rencana selanjutnya. Ajak Lana sambil menggenggam tangan ibunya. Hari sudah sore. Hujan deras mengguyur enggan berhenti sejak siang. Petir turut menyambar-nyambar, membuat Laras berkali-kali tersentuh ketakutan. Sampai di mana, Thomas? Sudah hampir maghrib loh. Kok belum pulang juga? Bilangnya cuma mau pamitan. Lah kok udah balik-balik juga? Gumam Laras sambil mondar-mandir di teras rumah. Laras menjerit keras saat menyaksikan petir menyambar pohon yang tak jauh di depan sana. Laras memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Bajunya juga mulai basah terkena tampias hujan. Dia harus segera membersihkan diri. Dia segera menutup pintu depan, mengambil handuk lalu menyiram diri dengan air hangat. Saat Laras sedang menggunakan shampoo, tiba-tiba pintu diketuk 2 kali dengan jeda cukup lama. Siapa itu? Batin Laras, dia meraba-raba keran, berniat membilas kepalanya, namun yang dia pegang malah sebuah tangan yang dingin. Ah! Laras berteriak. Dia paksakan matanya terbuka walau perih, namun tak dia dapati siapapun. Laras yang membelakangi pintu menelan saliva kasar. Dia berbalik perlahan, kedua matanya membelalak saat mendapati sosok wanita berdiri menghadap pintu. Kau yang selanjutnya, Desis sosok itu. pergi sebelum terikat, pergi sebelum terjerat. Imbuh sosok itu. Lutut Laras bergetar, dia mundur perlahan hingga punggungnya menyentuh dinding. Tak ada jalan untuk lari. Sosok itu menggerakkan lehernya perlahan. Gerakannya patah-patah. Beberapa saat kemudian, kepala sosok itu terlepas dan menggelinding ke arah kaki Laras. Laras meraung bagai orang gila. Dia naik ke atas kloset duduk. Pergi, jangan ganggu aku. Usir Laras dengan tangan mengibas-ngibas. Kowe nggak mengenali aku, Ndok? Tanya sosok itu lagi. Dia berjalan terseok-seok dengan tubuh tanpa kepala. Tubuhnya menunduk, mengambil kepala itu lantas memasangnya kembali. Ini aku, Ndok. Aku. Bisik sosok itu. Mbok, tidak mungkin. Laras menggeleng lemah. Telinganya mulai berdenging, pandangan matanya mulai kabur. Beberapa saat kemudian, Laras terhuyung dan jatuh tersungkur. Dalam kesadaran yang timbul tenggelam, Laras masih bisa mendengar. Jaga bayimu, Ndok. Mereka menginginkannya. Ujar sosok itu sebelum akhirnya menghilang. Brak, brak. Pintu kamar mandi didobrak keras. Fatir berdiri di ambang pintu dengan wajah panik. Sesaat setelah dia sampai, Fatir mendengar istrinya menjerit-jerit dari dalam kamar mandi. Tapi panggilannya sama sekali tak digubris. Astagfirullah, Dek. Sampai kenapa? Ujar Fatir yang merangsek memasuki kamar mandi. Sebuah handuk dia ambil dan dibalutkan ke tubuh istrinya. Duh Gusti, ada apa ini sebenarnya? Fatir segera membawa Laras ke kamar mereka, merebahkannya dan menutupi tubuh itu dengan selimut hangat. Berkali-kali Fatir mengusap minyak angin sambil menepuk-nepuk pipi istrinya. Namun nihil, istrinya tak juga sadar. Laras kenapa, yo? Apa dia tidak makan selama aku tinggal pergi? Atau aku tahu karena kehamilannya dia jadi sensitif dengan bumbu. Tapi kan ada roti dan susu. Gumam Fatir. Tak terasa, waktu berlalu dengan cepatnya. Sudah 2 bulan mereka menempati rumah itu. Fatir memilih bertahan, meski Laras berkali-kali merajuk meminta pindah. Fatir tentu tak ingin hubungannya dengan keluarga Pak Ramli menjadi kembali renggang. Apa kata mereka kalau sampai Fatir mengembalikan semuanya? Bisa-bisa dia dicap tidak bisa menghargai pemberian. Dek, Mas berangkat dulu. Mau beli bahan-bahan, ya? Sampai di rumah aja.
Kelihatannya lemas gitu. Ujar Fatir. Ya wes mas. Hati-hati. Mampir ke rumah Mbok Imah ya mas. Suruh cepat kesini. Pinta Laras. Fatir mengangguk kemudian pergi dengan motor barunya. Fatir dan Laras memulai usaha catering sekitar seminggu setelah kepindahan mereka di rumah itu. Kebetulan Fatir sangat lihai memasak. Saat bujang, Fatir punya pengalaman bekerja selama 1,5 tahun di bagian kitchen rumah makan. Dan itu ternyata bermanfaat baginya. Sayangnya saat itu Sriana, mboknya mendadak sakit. Fatir terpaksa pulang dari kota dan memilih menetap merawat ibunya lalu menikah dengan Laras. Setelah 2 tahun kemudian Sriana meninggal dunia. Usaha catering Fatir cukup banyak peminatnya. Karena enggan Laras kelelahan, Fatir mempekerjakan Mbok Imah untuk bantu-bantu di rumahnya. Mbok Imah cukup cekatan di usianya yang sudah melebihi 50 tahun. Sembari menunggu Mbok Imah datang, Laras mengambil setangkup roti demi mengganjal perut. Dia melirik jam, sudah jam 8 pagi. Namun Mbok Imah tak datang juga. Nggak biasanya telat. Biasanya jam 7 sudah datang. Gerutu Laras. Laras memang tak suka sendirian di rumah. Terlebih di rumah barunya. Dia seperti diawasi dari berbagai arah. Dia sendirian, tapi bisikan-bisikan lirih itu kerap muncul membuatnya nyaris gila. Sudah terlambat untuk pergi. Jadi bagian dari kami. Kau akan mati. Bisikan itu kembali muncul membuat bulu kuduk meremang. Laras berniat masuk ke kamar, namun suara ketukan pintu menghentikan langkahnya. Tok tok tok. Pintu terbuka sebelum tangan Laras menutup pintu. Mas Agung? Mas Lana? Ada keperluan apa? Tanya Laras. Apa kami nggak boleh masuk berkunjung ke rumah lama kami sendiri? Sahut Agung. Bukan gitu mas. Silakan duduk. Ujar Laras sambil menunjuk kursi teras. Apa kami bahkan nggak boleh masuk? Tanya Lana sinis. Maaf, tapi Mas Fatir lagi nggak ada di rumah. Kurang enak kalau biarkan orang lain masuk. Ujar Laras menahan rasa tidak enak bagi canggung. Kami perlu ambil beberapa barang kami yang tertinggal di lantai atas. Dan kami buru-buru. Masa kami harus nunggu suamimu pulang? Kalau kamu takut kami macam-macam, tunggu saja di luar. Sahut Lana berpura-pura. Ya wis kalau begitu silakan masuk. Ujar Laras mempersilakan. Tidak sopan. Ada tamu bukannya dibikinin minum, malah diem aja. Decak Lana lagi. Sudahlah, gak usah bawel. Ayo cepat. Ajak Agung. Kedua kakak beradik itu melangkah tergesa memasuki rumah. Mereka lalu naik ke lantai 2. Sudah. Aku sudah taruh yang buat campuran air minum. Tanya Agung. Sudah aku letakkan di kolong bawah nakas. Setelah meletakkan buntelan kain hitam berbentuk aneh itu, mereka segera menuruni tangga. Mereka keluar tergesa hingga berpapasan lagi dengan Laras. Apa barangnya ketemu mas? Barang apa yang mas cari? Tanya Laras. Bukan urusanmu. Kami pulang. Lana menjawab sambil berlalu pergi masuk ke mobil mewahnya. Ditanya baik-baik jawabnya ketus. Laras ngedumel. Beberapa waktu kemudian Agung dan Lana sampai di rumah keluarga Bu Ramli. Gimana? Wis kalian taruh di tempat yang aman? Tanya Bu Ramli. Sudah Bu. Aku juga sudah memasukkan ini ke tempat air minum mereka. Jawab Agung. Bagus. Nanti malam, ini bulan purnama yang bertepatan di malam Jumat Kliwon. Kita harus lakukan ritualnya tepat tengah malam. Ujar Bu Ramli.